Dari Dinas Arpus tanya terkait bagaimana kalau ada di OPD Arpus itu ada kualifikasi pendidikan eh, melamar di OPD yang lain. Bisa Mbak, selama tadi pengalamannya itu sama dikerjakan yang di Arpus dengan jabatan yang dia lamar nanti di OPD lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ijazahnya yang dipersyaratkan sesuai enggak? Misalnya yang dipersyaratkan contoh S1, contoh ya ini ya, S1 ekonomi misalnya. Dia punya ijazah S1 ekonomi, ya boleh. Kuncinya adalah pengalaman kerjanya ketika nanti kepala OPD memberikan surat keterangan itu harus melihat senyatanya yang bersangkutan itu melaksanakan tugas apa. Sehingga nanti relevan dengan jabatan yang dia lamar. Monggo pimpinan OPD-nya. Karena bola ada di kepala OPD. Tapi saya pesen karena seleksi administrasi itu adalah kebenaran yang ada di surat keterangan itu. Ya, sebisa mungkin, mohon maaf ini, kepala OPD ya harus menerangkan karena yang bertanggung jawab ya kepala OPD tadi. Dari Dinas Kesehatan, non ASN minimal 2 tahun, apakah termasuk yang wiyata yang ada di puskesmas? Karena tadi kan hanya BLUD saja ya Pak ya yang disebutkan, karena mengingat di puskesmas itu tidak hanya tenaga BLUD saja yang di sana, ada tenaga wiyata, tenaga penunjang pelayanan, dan tenaga magang. Kemudian menyambung dari Arpusda, semua non ASN wajib mendaftar agar bisa masuk untuk di paruh waktu. Jikalau tidak ada formasi, bagaimana solusinya? Kemudian jika tidak ada formasi dia sekarang S1 Pak, kemudian dia mencari-cari formasinya S1 tidak ada, apakah diperbolehkan mencari formasi di SMA Pak? Catatannya tadi yang perlu digarisbawahi, yang terpenting adalah mereka punya pengalaman minimal 2 tahun. Karena yang dibuka untuk P3K kesehatan kemarin itu dicermati lagi. Kalau yang dibuka itu JF ya nggak bisa dilamar untuk jabatan pelaksana. Tapi kalau puskesmasnya membuka jabatan pelaksana ya bisa dilamar oleh jabatan pelaksana. Wiyatanya terdata nakes, tapi mau daftar non nakes. Ya sekarang melihatnya pengalaman kerja sama kualifikasi pendidikan yang jabatan yang mau dilamar, yang dipersyaratkan apa saja, nanti dilihat. Bagaimana kalau tidak ada formasi? Itu sama dengan nanti saya jawab kalau misalnya kualifikasi pendidikannya nggak ada misalnya. Pelamar bisa mendowngrade ya, downgrade ijazahnya misalnya. Tapi itu pilihan dari teman-teman non ASN. Kalau hanya sekedar orientasinya nanti menjadi P3K, ya silakan. Tapi yang terpenting saya garis bawahi bahwa ketika melamar menggunakan ijazah SD atau SMP dengan SMA, diploma ataupun sarjana, tentu haknya berbeda terkait dengan penggajian. Tidak bisa sama. Kalau mau pilih aman karena hanya tahun ini ya, kebijakan untuk bisa nanti dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu itu adalah mereka yang tidak lolos seleksi P3K atau diangkat menjadi P3K full time. Karena formasi kita terbatas ya, tadi saya bilang non ASN kita ada 3.000, sedangkan jumlah formasi yang disediakan itu 1.000. Itu tidak kemudian diartikan bahwa ini berarti Pemkab nggak komitmen. Pemkab komitmen, sudah disampaikan Pak Kaban tadi, semula 500 naik menjadi 1.000 itu sudah kenaikan 100 kali lipat kan, gitu. Itu komitmen. Jadi kalau mau dinaikkan lagi nanti usahakan teman-teman kasubag umpek TPP ini wis cilik. Nah, kemudian bagaimana tenaga non ASN yang sudah terlanjur mendaftar misalnya. Ini mendaftarnya di tahun 2024 atau 2023. Kalau misalkan tidak lulus, karena kan sudah ada informasi di beberapa pengumuman itu, pelamar itu hanya boleh mendaftar pada satu jabatan, satu instansi, ya, dalam satu periode tahun pengadaan. Kalau mau memilih aman ya pilih P3K. Mbak Esta sampun? Izin lagi. Untuk surat pernyataan tadi kan
tanda tangan kepala puskesmas boleh, direktur boleh, kepala dinas boleh. Apakah THL yang ada di puskesmas itu masuk yang kepala puskesmas atau harus ke OPD? Ngeten. Secara normatif tadi bagi non ASN yang bekerja di puskesmas, maka surat keterangan dari pimpinan unit kerjanya adalah kepala puskesmas. Kalau yang bekerja di rumah sakit berarti ya dari direktur rumah sakit. Oke, Mas Fandi, mohon izin mau tanya, ini terkait titipan dari THL kami. Pada saat database itu mereka belum lulus S1. Apakah nanti pada saat pendaftaran bisa dikonversi ke S1 atau Prikoje? Atau masih pakai SMA? Terima kasih Pak Fendi. Gini, untuk kategori non ASN itu apakah harus yang dibayar sama APBD? APBN apa termasuk kategori non ASN? Soalnya di tempat kami itu ada yang masuk di database provinsi, cuman tidak masuk di database kabupaten gitu. Nanti apakah itu bisa mendaftar yang termasuk persyaratan minimal 2 tahun tadi? Terima kasih. Tempat instansi pada waktu pendataan itu ya, Mas Arif harus jalan lurus, jangan jalani saja dulu karena itu jalan tersesat, Mas. Kalau ada yang bilang jalani saja dulu itu jalan tersesat itu. Orang pasti itu Mas ya. Baik, terima kasih Mas Fendi. Dari LH mau menanyakan beberapa Mas. Bagaimana jika ada THL yang tidak masuk database PKN karena waktu itu umurnya melebihi dari persyaratan? Itu bagaimana? Karena kami banyak sekali THL yang ada THL yang tidak masuk database juga tidak direkom, tapi dia masuknya di kegiatan. Itu bagaimana? Saya jawab dulu yang di Sdakprin. Kalau pada waktu pendataan kualifikasinya berbeda dengan kualifikasi yang dimiliki pada saat ini. Misalnya pendataan SMA saat ini sudah punya ijazah setingkat lebih tinggi, mau diploma atau ijazah misalnya. Kita sama-sama belum tahu ya nanti apakah datanya ditembak langsung dari pendataan atau tidak. Jadi kemarin di beberapa rakor juga nggak disampaikan ini. Akreditasi itu tidak ada persyaratan harus C, B, atau A, atau dengan sebutan sekarang itu baik, itu setara dengan C. Indonesia pinter nggak istilah nggak? Baik kayak 3W C ya. Kemudian sangat baik itu B, kemudian unggul itu setara dengan A. Itu tidak ada. Beda kalau di CPNS ada formasi khusus atau kebutuhan khusus untuk kumlot. Prodinya harus A, perguruan tingginya harus A. Tapi kalau di P3K atau formasi CPNS yang umum lainnya tidak diberlakukan akreditasi. Sebagian besar tidak ada. Yang penting adalah terakreditasi. Terakreditasi itu apa? Pengakuan legalitas terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi. Jangan sampai perguruan tingginya itu perguruan tinggi abal-abal misalkan. Makanya ada dipersyaratkan ijazah dan juga akreditasi misalkan. Itu adalah untuk melihat ijazah yang dimiliki itu memang terdata base di PDDT atau di BAGT. Aturan mainnya tahu dulu ya. Tadi kan saya sampaikan ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya tidak berani jawab pasti. Sudah yang dari Disdakperin, tadi yang dari Dinkop ya, tempat pendataan. Jadi misalkan di tahun 2022 karena pembiayaan honornya itu dari APBN di instansi lain. Kalau terdata di instansi lain, dia harus data di instansi tempat dia waktu pendataan. Karena kan ada beberapa misalkan kayak dana loan misalnya pertanian ya. Iya betul. Itu kan pembiayaannya dari pusat, kemudian terdata di pusat seperti itu. Nonton nggih. Di mana dia terdata BIS kalau mengacu tadi database BKN atau aktif aktif bekerja di instansi di mana dia bekerja. Tadi catatan terakhir kriteria yang ketiga. Kalau dia ke database BKN itu yang mengikuti di mana dia terdata di instansinya. Kalau provinsi ya daftarnya di provinsi. Kalau di kabupaten di kabupaten. Tapi beda halnya kalau misalnya dia nggak ke data, ya kan? Terus dia kerja di Pati, itu harus tadi terpenuhi paling sedikit pengalaman kerjanya 2 tahun berturut-turut. Nanti dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan unit kerja. Ya tergantung nanti Bu Kadisnya mau memberi enggak.
Tadi berarti dia masuk kriteria ketiga. Tapi dengan catatan tadi loh Mbak, kalau masuk kriteria ketiga, dia misalnya dari APBN ya, terus dia nggak ke data, pendataan, ya, kemudian kriteria yang ketiga dia masuk nggak 2 tahun berturut-turut. Nah, kalau masuk, filter persyaratan selanjutnya adalah dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan unit kerja. Nah, pimpinan unit kerjanya kerso, mboten. Nah,